Dan salah satu karyanya yang terkenal itu, enggak sih terkenal, tapi pokoknya paling keren ya, itu yang dia gambar Isyana Saraswati ya. Wah, iya. Dapat fotoan nggak sama Isyana? Wah itu sakit sih Jan, nggak dapat fotoan gara-gara gini kan. Jadi aku dihubungin sama pihak, aku bilang namanya ya pihak sponsor utamanya sponsor utamanya konsernya Isyana itu Lexicon itu ngubungin aku, Bim bisa nggak kamu buat foto booth untuk acara Isyana? Bisa, langsung aku bilang gitu. Pokoknya bisa. Ada mau harga dulu, kan ada lah. Kan bilang bisa dulu. Ya biasalah, coba ajuin ya gitu. Ya tak ajuin, oke, harga oke, jalan. Aku buat gambar, biasalah korporat kan. ACC-nya tuh lama gitu loh, dari sini ke pusat di Bali, ke pusat di Jakarta gitu. Nah, ini kurang gini, revisinya yang lama gitu sampai pada akhirnya. Revisi digital berarti ya? Iya, revisi digital. Sampai aku dapat waktu tuh cuma gambar 2 hari 1 malam. Ya Tuhan, itu gedenya? Iya, 2 hari 1 malam. Tapi aku dibantu 3 temanku. Jadi aku gambar berempat. Itu gambarnya tuh di kantornya korporat ini di Sesetan. Jadi aku gambar di sana karena itu kan ke knockdown tuh. Bisa dibuka. Nah, dari sana Hamin 1 acara tuh kan gambar harus selesai nih dan dipindah ke sana. Aku full nih ngerjain sampai pada akhirnya aku selesai jam 3 sore. Tidur. Ya langsung harus dapat tidur. Tipis. Jam 3 sore selesai, jam 5 tuh gambarku dibawa ke sana. Nah, Isyana kan lagi cek sound nih. Lagi cek sound, udah malam juga, udah gelap juga kan. Lampu belum kepasang gitu. Sampai pada akhirnya Isyana selesai cek sound, gambarku baru kepasang nih. Nah, di sana tuh kan aku masih touch up dulu nih. Aku clear juga di sana. Ditanya nih, mau besok touch up-nya apa sekarang digituin. Karena itu jauh Taman Begawan kan, jauh lah. Aku dari Batu Bulan ke sana kan, wah lumayan nih gitu. Ya udah, sekarang aja dah tak beresin semua gitu. Ya udah aku beresin sekarang. Nah, besoknya aku dilihat di grup aku dikirim. Salah satu itu dah orang perusahaannya. Nah kan Bim, udah tak suruh kamu paginya touch up gitu. Dapat dah kamu foto sama Isyana. Nah bener lah Isyana foto besok paginya. Karena besok paginya mereka masih cek sound paginya itu. Iya. Baru mau nanya seberapa cantiknya Isyana. Wangi nggak wangi? Parfumnya. Ya nggak apa-apa lah. Memang jalannya itu sih. Ya tapi aku udah senang. Memang goalsku kemarin Isyana harus foto di sana. Gitu. Ya. Di posting juga sampai pada akhirnya dia foto di sana. Jadi ya wah senang banget sih. Gitu, bangga banget sih. Iya benar. Itu lebih banggaan mana daripada kalau aku foto sama yang di level 21? Kayak bumi dan langit Wah pasti nyesel banget deh, aku aja dengernya promo. Tapi ya jodoh ya. Nanti mungkin next kedepannya kan. Mungkin next ya, bisa Isyana langsung yang ngontak. Wah, amin langsung karol. Iya. Tadi kan kayak bilang kayak ngerjain lukisan itu tuh berempat ya. Berempat ya. Berempat sama Ki. Ya. Berarti Ki ini punya tim. Ya tim khusus berarti Ki. Ya, jadi aku punya tim yang aku bagi sekarang kayak tim Mata Mural yang ngerjain project Mata Mural, tim Dwi Mabim yang memang aku ajak ngerjain Dwi Mabim gitu. Jadi kayak memang itu artisanku gitu. Dwi Mabim as a brand, bro. Jadi aku sempat berpikir apa jangan-jangan seni itu sekarang tuh kayak di hotel loh. Kayak chef itu udah nggak masak. Iya. Di restoran tuh di kitchen tuh udah nggak masak. Dia cuma chefnya udah nggak masak. Iya, udah dia cuma tinggal buat menu segala macam ingredient. Nih. Iya, memang karena apa kayak gitu sekarang? Karena gini sih Jan, apa namanya? Inilah tahapan yang dimana makanya aku kalau ditanya kamu memang pure seniman gitu, enggak sih, aku bilang diriku
visual artist yang bekerja di industri kreatif gitu. Jadi karena kalau industri kreatif itu ya memang di satu sisi harus kita mengenyampingkan idealis kita, harus kita bisa mengikuti perkembangan gitu. Dan kalau memang aku as seniman, pure seniman fine art gitu, ya orang yang harus mengikuti aku gitu, bukan aku yang mengikuti orang gitu. Jadi dan ya seniman fine art pun juga mereka dari dulunya memang udah ada artisan. Jadi kayak seberapa banyak nggak mungkin dong juga seniman tuh apalagi udah tua-tua gitu sekarang ngelukis itu enggak sih. Bahkan aku juga SMK dulu taunya ternyata enggak dia yang ngerjain, dia cuma nanda tangan aja gitu. Kan kayak gitu ya gitu makanya ya jadi dari sana sih aku lebih terbuka lagi. Yang intinya sih sebenarnya nyari orang yang bisa sefrekuensi ya bener. Jadi kayak aku mau gambar kayak gini, mereka bisa nyamain kualitasnya sama yang aku mau gitu. Apalagi kalau kita lihat gambar-gambarnya Dwima kan kecil ya. Kecil ya. Gambar lah. Ukurannya ya 2x3 lapangan futsal. Lapangan futsal dulu. Besar-besar banget. Kemarin juga gambar di salah satu PIA juga ya. Ya bener. Yang terakhir itu sih PIA atau Pai? Nggak. Pai Susu itu project kolaborasiku. Jadi itu project aku buat packaging untuk dia. Kalau yang Pia ini itu aku ngemural di tokonya dia. Ya. Itu gede banget tuh sih. Ya itu lumayan besar, tinggi sih. 9 meter. Dan itu nggak mungkin Dimas yang pas paling pojok, ya, nggak mungkin sih. Jelas yang kelihatan yang sudah badannya itu kecil, kurus gitu. Ya, bisa terbang lagi satu. Jadi kayak punya manajemen gitu ya? Ya, tapi manajemenku belum ya terstruktur banget belum sih, kayak aku belum punya manajer gitu. Ya masih aku nge-manajerin sendiri gitu. Ya siapa tahu yang mau daftar jadi manajerku. Tujuin CV kalian. Minimal maksimal umur 25 dan pengalaman 10 tahun. Berarti dari 15 ya udah kerja. Dan ceweknya harus cewek. Ya kan rapi, kalau cewek kan rapi. Penampilan menarik juga. Menarik juga. Ya. Biar kayak Bun Potsel itu. Itu penampilan menarik. Bisa TikTok. Dia live 2 jam untuk promosi dia. Jadi kan tim ini berlima sekarang, berlima atau berberapa? Enggak sih, kalau itu fleksibel sih. Misalnya aku perlu berapa, ya gitu. Tapi ada orang-orang yang kayak pasti tahu laki mau nyari siapa gitu. Ya udah. Soalnya juga aku memang ngajakin teman-teman yang memang aku ajak dari SMA dan teman-temanku kuliah kayak sekarang juga adik-adik kelasku karena ya sorry to say nggak semua orang bisa berjalan di seni ini kalau mereka nggak tahu jalannya gitu. Karena bukannya aku maksud gimana, tapi aku kayak mau membukakan jalan juga buat teman-teman, buat adik-adik bahwa ada jalannya kok, maksudnya kalian bisa gitu, kalian bisa bekerja di sini. Makanya aku ajak gambar di mana, kita ketemu orang gitu, aku pasti kenalin ke mereka gitu karena relasi itu sih gitu. Dan ya ngebukain rezeki lah. Iya, rezeki buat mereka. Teman-teman nggak boleh serakah juga kan, kayak jangan serakah nih. Udah polisan yang pantai. Orang serakah apa coba? Palu gada dia nggak? Marketing dia sama kelar everything. Gila deh. Memang keren ya seni-seni dari kemarin kita ngobrol tuh dalam-dalam seni segala macam tuh, memang the best sih. Tapi Ki, selama maksudnya anggaplah dari level 21 kan 2019 ya berarti ya. Ya, 19. Tuh langsung. Tak gitu. Maksudnya sampai Dima yang sekarang lah tahun 2022 September nih. Prosesnya panjang lah ya. Dari SMK, tagging segala macam panjang. Dan maksudnya Ki pernah gak sih mimpi kalau kayak gini. Ini bakal kayak gini nih, kayak gini. Pernah gak sih atau memang kan banyak kayak di gue tuh ngalir aja, Aldo tuh juga ngalir aja. Kalau aku sih percaya ya mimpi itu harus sih. Mimpi itu harus karena tujuan tuh harus ada. Maksudnya kayak kalau kita hidup tanpa tujuan ya kita nggak tahu kayak gimana. Tapi balik lagi hal nothing tulus itu perlu juga. Jadi karena agar di saat kita bermimpi, berekspektasi, kalau ekspektasi itu belum kecapaian, ya kita nggak kecewa dan kita nggak stuck jadi di sana. Kan banyak yang
wah stuck nih, jadi bosan, shoot, hilang. Nah, gitu. Nah itu dah apa kayak pernah nggak dalam setahun apa perjalananmu tuh kayaknya enak jadi dah misalnya apa drug dealer atau apa gitu. Drug dealer. Jadi apa pegawai perusahaan itu kan biar keren. Enggak sih, kalau aku sih udah percaya aja sih bahwa bakal ada jalannya terus kayak gini sampai ya Astung Karel sampai kapanpun. Aku ngelihat orang-orang di luar sana kok kerjanya kayak gini bagus ya gitu. Ya pasti sih itu manusiawi gitu. Maksudnya ya gimana cara kita bersyukur dengan apa yang kita dapat dan apa yang kita udah perjuangin dari dulu gitu. Ya balik lagi konsisten yang susah di hidup ini gitu. Apapun itu ya bukan cuma seni gitu. Bukan cuma gambar, jadi pegawai bank pun susah kalau nggak konsisten gitu. Wah capek nih setia gitu. nggak setia. Iya benar-benar. Kita bisa tarik kesimpulan Dwima ini setia. Yakin dan konsisten. Yakin dan konsisten. Setia juga dia orangnya. Nah, sama aku juga nih kan Ki bilang tadi kayak gambar sekarang udah jadi pekerjaan lah. Iya. Nah, terus idealis tuh kayak udah dikurangin, maksudnya dikompromiin, mungkin udah 50% aja hobinya. Pasti kenikmatannya tuh hilang loh. Iya. Berkurang lah paling. Iya. Kenikmatan Ki gambar tuh. Terus gimana cara ngakalinnya lu? Ngebusnya. Ya biar ngebusnya atau ya, kan ada ngebus. kala pasti kayak bosen. Terus kayak yang kayak cangkok gambar gini nih, tapi kok nggak bisa ya? Padahal ini yang cocok di tempat ini di acara ini. Gitu. Oh, Kayak kalau gitu-gitulah modelnya. kalau masalah idealis tuh sebenarnya itu hal yang selalu aku masih harus jaga sih sampai kapanpun gitu. Idealis tuh harus ada tetap dalam diri kita, gimana caranya ngejalanin itu biar orang sampai bisa percaya dengan dan suka sama idealis kita gitu. Ya kalau ditanya bosen ya pasti bosen gitu. Cuma gimana caranya? Nah, makanya aku gitu dah di saat sekarang harus ada hobi baru gitu. Karena misalnya nih aku hobi motoran nih. Dari awalnya aku nggak seneng nih sama kerjaan ini, misalnya sama project ini, wah terlalu banyak gini, banyak gitu. Mau lah atau apa ya modelnya. Tapi aku berpikir nih, bulan depan nih harus punya ini nih gitu. Misalnya harus bisa beli ini nih. Ya Beli udah, pelek, mau beli pelek. nggak mau harus kerjaan itu kan diambil jadinya, ya diambil pun secara senang juga jadinya ujung-ujungnya gitu. Tujuannya tujuannya ada tujuan ke depannya gitu. Jadi sebenarnya caranya ngecek untuk mood booster tuh lihat rekening ya. Kalau rekening sedikit tuh moodnya bagus jadi kerja ya. Iya benar. Sama aja kayak lapar, kayak dikasih apa enak juga enggak ya. Kecuali aku ya, kalau aku kenyang dikasih enak juga tetap. Sekarang sebenarnya karena kita mundur lagi nih ya. Ayo mundur. Udah gak lucu ya? Mundur mau balik. Balik lagi. Kok bisa nama panggungmu tuh Dwima BEM? Oke. BEM itu dari mana? BEM itu dari mana tuh? Aku kan Wah ini seru sih sebenarnya, pertanyaan di mana-mana kalau di podcast mana-mana tuh pasti nama tuh pertanyaan di awal. Kalau kalian udah mau akhir nih gitu loh. kita extraordinary kita nih memang keren kita nih. Lain Kayak emang nggak ngerti ya caranya gimana. Jadi apa yang inget ini tanya. Tapi pernah ditanya nggak tuh? Ya pernah. Maksudnya kenapa namanya Dwima BEM gitu? Karena Kalau bisa kayak jawab biar lainnya main. Ngarang lah, karena biar keren. Gini, mungkin kalau Ki kan taunya aku Dwima, jadi kenapa bisa isi BEM gitu Iya itu sekarang? kan aneh makanya. Ya, namaku asliku kan Iwayan Dwima Adinata gitu. Dari sebenarnya aku dipanggil BEM tuh dari SMK. Jadi kan kalau teman-temanku dulu tuh manggil aku Dwim gitu kan. Nah, temanku SMK tuh malas dia. Susah manggil kayak Dwim no. Aku panggil BEM aja ya gitu. Nah, dari sanalah BEM gitu. BEM gitu. Makanya kayak mau nggak mau kayak keterusan sampai teman-teman kuliahku yang sampai sekarang pun aku jadi keenaan juga kenalan BEM gitu. Karena gampang juga makanya ya udahlah, BEM pasti ya pertanyaan template sih kalau orang aku bilang BEM tuh BEM slang gitu. Tapi lucu, kok bisa kayak gitu ya. Jadi bisa kita tarik kepanjangannya
kalau temannya dari kecil manggil dia Wayan. Ya, itu sih yang sebenarnya juga bisa ngebedain mana temanku dari lama, pertengahan sampai sekarang gitu. Kalau aku masih tengah-tengah, karena aku manggilnya Duima. Sebenarnya juga aku sempat manggil Wayan kan. Yan Duima aku Yan Duima, jadi agak sedikit gitu. Biar agak dekat lah. Jadi aku Duima, setelah itu ada Bim. Nah, setelah itu dah Duima Bim lah. Tapi jangan kalau benar memang dulu zaman 2013 tuh aku sempat buat nama gambarku kayak nama IG ku lagi satu, ingat tersenyum itu. Makanya ada teman juga hashtag cie gitu dulu nama gininya. Makanya aku juga pingin ingat tersenyum gitu aku buat. Nah, sampai pada akhirnya wah kurang menjual nih. Terlalu baku gitu. Kadang bilang, alay sih. Kayak ini kayak aku kan namaku menjulang tinggi. Menjulang tinggi. Sekarang setelah sering diwalek-walek. Kan jadi manajemen bukan? Enggak dong. Pas kan jelek ya. Aku sebenarnya niatnya branding udah mau branding. Nah, nama aku menjulang tinggi lah gitu kan, maksudnya biar lucu-lucu. Tapi setelah kok kayaknya alay terus sering diwalek-walek. Terus punya anak lagi kan. Takutnya anakku baca nanti. Ganti nama aku menjadi Eja nanti. Atau mungkin sekarang aku kayaknya branding juga. Om Ejan ya. Branding ya kayak. Ya memang penting sih itu Jan kayak membranding diri kita biar terlihat beda lah maksudnya. Oh, ini kayak ngelihat dikit ya batang hidung aja, Om Ejan nih gitu. Tapi cocok juga kan muka udah. Iya, ini. Cocok sih. Aku yang mau branding. Apa kayak bahaya nih, bahaya. Jangan lanjutin. Bahaya dia. Oh, jadi gitu ya namanya dari SMA. Ya. Sebenarnya dari pelafalan orang Simpel malas. sih sebenarnya. Iya, orang malas manggil Malas aja nyebut ya. aja. Dibuat simpel sama temennya kan. Makasih juga aku ke teman itu karena sampai sekarang Mungkin masih ingat namanya? Side. Sudah. Ya, itu sih yang pertama kali ngomong kayak gitu ke aku. Kayak enggak tahu Ya kan? udah pesiar sekarang. Oh, Side. temanku di SMK yang notabene jurusan seni nih sekarang pesiar. Pariwisata. Iya. Dia melukis di sana kan? Melukis Melukis di sana kan tapi kita enggak tahu kan? Kenapa? Kita ngadirin Side di sana. Udah itu kali sih. Dari pariwisata. Mana kalian dia? Parkir di sini di Parkir sini tempat hotel Adita. Seru lagi ya. Nama Duima tuh, tapi kalau Ken nerangin sana sama nggak kayak gitu juga? Di itu podcast lain. Kalau sama kita cut tadi. Ya masih banyak lah orang kan dari nama tuh. Tapi memang kalau makanya teman-teman juga bilang nggak usah aja isiin Duimanya gitu-gituin. Bim aja tapi itu memang nama dari lahir ya. Iya, benar. Harus dihargain karena bapakku susah-susah buat itu kan gitu loh. Ada artinya gitu. Agus diganti namanya Agus Japlar namanya dia. Kan nama aku Agus. Nama anakmu siapa? Jasmine. Ujung-ujungnya pasti Dia berubah. pasti bukan Jasmine. Bukan sekarang Teh gitu paling. Tapi nama anakku memang sekarang dia udah memberanikan diri sendiri. Apa udah? Namanya dia Mimin sekarang. Nggak mau namanya ya. Makanya kayak Wibo sama Oman kemarin. Kita Oman juga. Tahu lah. Wibo sama Oman kan udah punya anak nih, cowok-cowok gitu. Nama anaknya bagus nih. Ujung-ujungnya paling nama Ki disebut lagi pas gitu. Oh, bapaknya namanya. Tapi banyak loh. Maksudnya orang yang namanya bagus saja tapi branding dijelekin namanya banyak. Bukan dijelekin, mungkin dibuat unik. Iya, dibuat unik. Atau lebih gampang nyebut kayak gitu kan. Tapi keren sih namanya Duima Bim gitu. Keren Bim. Kalau sekarang aku ikut manggil sekarang Bim kan biar connection jadi. Keren men, aku orang seni sekarang aku manggil. Kalau manggil banyak? Hah? Kalau manggil banyak? Aku kan sedikit. Waduh. Kan sekarang dah maksudnya kerjaan project udah padat lah ya. Sungkara. Manage mungkin tips and trick manage waktu lah. Wah. Apalagi kan kita harus di digital, ngobrol sama klien, revisi, ngobrol. Iya, karena dia nggak punya manajer. Eksekusi, manage waktu. Iya. Gini aja.
Kalau aku supervisor bisa nggak? Jangan manajer dulu, supervisor aja. Supervisor lah. Biar susah-susah banget ya. Ya, setidaknya nganterin ke kemana-mana masih bisa lah supervisor. Gimana caranya tuh? Tapi Tips memang and trick lah. ya kayak sekarang memang lagi fase-fasenya aku ngerasa wah aku udah nggak bisa sendiri banget nih, maksudnya harus ada, karena kayak ketemu klien aku sendiri, cek lokasi aku sendiri, untuk mural lah bilangnya, untuk mural. Beli alat-alat, beli bahan sendiri, gambar juga iya. Bisa disimpulkan Bima nih Palu gada. Wah, lu gak ada apa lu. Jadi memang kalau ditanya gimana caranya ngatur waktu, ya enaknya sih sebenarnya di saat aku udah nemuin klien yang memang benar-benar senang sama aku gitu. Iya. Kadang dia nggak terpatok juga sama waktu. Jadi mungkin ada limit deadline segini, cuma ya kadang aku bisa aja ngundur-ngundur dikit gitu. Setidaknya Nego-nego, ya harus ada sih. Kalau aku sih orangnya harus ada waktu untuk refreshing dan ketemu temen sih. Tapi memang berat karena sih. bersosial itu penting sih. Ya. Aku tipe orang yang extrovert bukan yang introvert soalnya. Kan juga banyak juga teman-teman artis kan yang tipe orangnya introvert banget gitu. Ya. Kalau ketemu tuh ke acara mungkin susah Gini-gini gitu deh, ya. gini-gini. Jangan lihat aku ya gitu. Ya, gini ya kalau ketemu sama kayak gitu. Berarti nggak ada pelarian substance lain. Misalnya gambar tuh harus, aku gambar tuh harus malam, tenang, hujan gitu misalnya harus hujan. Kalau Ada aku berarti. sih gambar ya sebisa mungkin di mana aja dan kapan aja dan Fleksibel ya. fleksibel dan kalau aku sih intinya gimana cari mood. Karena mood tuh menurutku ya balik lagi kita yang membangun, bukan yang kita nungguin gitu. Iya. Tapi kita yang mencari lah gitu. Iya. Makanya Mungkin- kayak kemana-mana ya sekarang udah gampang ya, gambar digital udah ada iPad Ya, gitu. segala macam ya. Aku bawa iPad kemana-mana gitu, walaupun lagi nongkrong pun aku bilang juga sama teman aku ambil gambar ya gitu. Teman ya tetap support ya, sambil gambar, sambil kerja gitu. Dan kalau nunggu ya, kalau waktu-waktu yang paling aku senang ya bener kayak malam, pagi gitu. Bahkan misalnya mau gambar pagi itu aku tidur dulu nih, misalnya dari jam 7 aku tidur sampai jam 9 atau jam 10, bangun baru aku gambar sampai pagi gitu. Karena memang mood yang enak tuh di saat baru bangun, Jan, fresh banget. Oh, Ya. iya. Boleh dicoba. Nah, ini bisa tuh. Dan memang sih beberapa orang, banyak orang sih kayaknya ngerasain kalau suasana malam ke pagi. Ke Iya pagi ya, lebih karena tenang tuh, hening lebih gitu, nggak ada gini. asik Cuma untuk melakukan aktivitas apapun. ya cuma dari segi tenaga itu sangat terkuras ya. Kalau Kesehatan juga, gini ya. tuh kalau udah malam tuh, dan kadang ada orang yang sampai salah terbalik jam Jam tidurnya. tidur, itu bahaya juga Ya sih, itu itu bahaya bahaya, juga. bahaya. Jangan sampai itu jadi candu sih. Mungkin sesekali boleh lah, jangan keterusan gitu. Soalnya banyak teman yang ya kayak temanku Yudi tuh karena udah kebiasaan kayak gitu, jadi sekarang rubahnya itu agak susah gitu. Tapi pada akhirnya bisa, cuma memang agak susah dia ngulang. Kesehatan juga. Iya. Kayak dulu juga zamanku belum Covid itu kan tempat-tempat yang aku gambar kan tempat-tempat yang memang udah jalan nih. Ya. Jadi aku gambarnya tuh Ketika dia udah tutup. Wah, itu benar-benar elek-elek banget aku sampai gambarnya, capek banget gitu. Cuma kayak jadi pengalaman sih gitu. Oh, kalau gambar jam segini kayak gini efeknya gitu sih. Nah, itu kalau sekarang nerima tuh kayak gitu. Udah Kalau gitu, sekarang- sekalian lah aku live show gitu ya. Ya kalau sekarang sih kebanyakan aku minta sih biar jamnya nggak malam Jam normal banget lah ya, ya, jam jam normal. ya jam 8 malam jam 7 gitu enggak? Ya kalau aku sih biasanya gambar tuh dari, kalau proyekan tuh dari jam 10 atau 11 siang, pagi atau siang sampai jam 7, jam 8. Kayak lembur-lemburnya sampai jam 12 lah. Itu kalau waktu gambar waktu tokonya tutup tuh dopingnya apa ya? Baru bagus. Extra jos susu katanya. Bagus lagi itu. Jadi yang kayak kamu minta apa? Coca-Cola isi susu. Coca-Cola susu ketahuan. Bangsa. Ada arak dadong itu. Legend tuh arak dadong. Dulu kita tuh di Wima kan minum dari dulu kayak. Tapi kan dulu Nemenin. Tapi Mana dadang tuh di? ada di Pedungan, arak tahu. dadong. Jadi kita Soalnya di Dernan ada juga dulu. nah, kita minumnya di pom bensin.
Iya, depan pom bensin. Depan pom Sering bensin. terjadi. Ya. Aku juga pernah ngalamin minum Nah, di itu pom dah. bensin tutup tuh. Tapi di Yemani dia nggak pernah minum, cuman dia nemenin orang minum. Kenapa nggak pernah minum sih? Strike Edge memang atau Nggak, dia masih free set, dia nggak bisa. kayak gitu ya? Strike Edge di Bali ini kan susah emang nih. Kalau ditanya kenapa nggak minum, ya satu aja sih alasanku kenapa nggak minum. Dulu nih maksudnya kayak aku nggak dapat apa dari minum itu aja sih. Keren. Tapi aku nggak menutup diriku dengan teman-teman yang minum gitu. Makanya kayak kita tahu teman-temanku minum, Semuanya peminum. semua maksudnya sejelek-jeleknya temanku ada gitu loh Jan. Ya bahkan aku yang jadi bartendernya, tukang ketoknya gitu loh. BNN namanya bagian sekarang. uang. Bagian uang. Wah, bahasa baru nih. Rokok juga nggak? Rokok nggak juga. Narkoba. Narkoba iya dia narkoba. Narkoba dia. ternyata. Tapi memang dari dulu tuh, karena kita- BNN. memang ada nemuin apa yang didapat dari itu ya? Ngerokok. Ya sih aku gini, Tapi gini. biasanya gini, seniman tuh kan lagi Ya identik. Substance Identik apa dengan yang itu. lain ya. Ya Nah, aku udah, maksudnya aku bisa dapat itu dari hal-hal lain, Jan. Maksudnya kayak ini hal simpel yang aku sering untuk bangkitin moodku. nah ini buat Apa teman-teman. nih? Bisa dicoba nih. Tapi- Itu apa nih? Aku senang makan es krim. Jadi aku harus kadang-kadang kalau aku sebelum ngemar aku makan es krim dulu. Oh iya sih buat Iya. tapi agak kurang sebenarnya sih. Kayak nggak rebel gitu. Iya. Kalau ya bisa dibilang kan nggak rebel gitu, Iya, coba. dia seniman. Iya. Musik hardcore hip hop. Makan es Makan es krim. krim. Nanti kayak ke mixu sendiri nggak bakal. Nggak sih. Mau kerja sama. Mixu kalau mau kerja Mixu, sama. dia Suka makan es nih. krim, Suka es Mixu. krim. Bagus kan bridging gue kan. Oh ternyata marketing ini sih. Ternyata marketing tapi Bisa loh mixu tuh. aku kira kan karena dia dari kemarin kan banyak kerjasama kan dulu pia kan banyak orang 2 pia ya mungkin udah kerjasama kan aku kira dia suka pia. Nggak, sebenarnya kalau aku ditanya nggak minum, tapi aku kerja sama Guinness kemarin kan, Jan. Oh iya makanya- makanya fotonya kan Ya makanya aku nggak pernah menutup kemungkinan, tapi aku juga bilang sama pihak Guinness bahwa aku nggak minum gitu. Ya pihak Guinness pun menerima, maksudnya aku nyari karyamu bukan kayak harus minum gitu. Tapi memang beneran kalau seteguk tuh nggak juga, maksudnya nggak suka atau ya Kalau bisa, aku tapi nggak, maksudnya kalau aku pernah minum 2 kali. Tapi Wih, bisa dihitung cuy. Nggak, maksudnya minumnya tuh 1 sesloki, 1 segelas biasa tuh. Nah, yang sesloki itu arak, yang segelas tuh bir. Bir. Nah, itu keduanya tuh gara-gara aku kalau di Bali tuh apa namanya? Kalau orang Indonesia bilang nazar. Oh, sesangi. Ya, orang Bali bilang mati sesangi. Ya. oh ya gitu. Nah itu dah aku bilang ke temanku kalau kayak nikah ya aku minum gitu, dan pada akhirnya teman-teman kan udah pasti semangat. Mabuk sih jadi bro. Tapi aku memang nggak, ya aku cuma mau ini aja gitu. Aku cuma menjalanin nazarku gitu. Aku kirain dia sudah minum bir. Itu dah makanya nyoba bir tuh kok suka minuman gitu ya? pahit gini kok banyak orang suka ya gitu. Nah pada akhirnya teman-temanku coba nikmatin, nggak nikmatin aku tak gitu kan sih. Enak es krim. Gula tuh enak gitu. Extra jos susu tuh enak tuh. Enggak dong. Wah, Itu tuh Coca-Cola kental manis. Susu Coca-Cola, susu kental manis sama gula 1 kilo tuh. Wow, langsung nang kerja tok tuh. Sugara tuh. Itu emang itu es krim lah, terus minum-minum Ya, kayak air putih yang segar-segar ya, gitu aja. kalau air putih itu sudah pasti gitu. Apalagi kalau begadang-begadang tuh. Iya sih. Kalau kerja di lapangan juga sudah pasti Kopi, sih air kopi? putih. Kopi nggak? Aku kopi nggak terlalu, cuma oke sih, cuma nggak yang terlalu. Cuma gara-gara ya sekarang lagi tren gitu kopi ya ngikutin. Kalau juga. dulu kan kayak old school apa kerennya duluan masalah motor kan. Nah, sekarang kayak yang punya poster masalah kopi itu ya enggak apa-apa ya. Sekarang kan ikut-ikutan kopi kan. Iya, Kalau benar. dulu kan motor kan dari dulu dia udah keren duluan kan. Sekarang kopi ya. Kopi. Ya, sekarang poster kopi dia. Enggak apa-apa. Kan kita jago di satu Semua hal. harus Poster tapi rekaman, tapi ya. memang
harus ada poser sih di Iya, apapun di itu Jan. apapun. Karena Iya. poser yang membangkitkan Skena. menaikkan skena itu. Bener lah, bener. Makanya kita dulu latihan musing di gor. Buat kalian sekarang siapa tahu mau dicobain kan? Iya. Sekarang udah gak ada mau musing di gor nggak ada. Kita tuh pure. Oh, kalau dulu musiknya tuh seni Jan. Maksudnya Iya, kita kan ngelihat gaya-gaya ini maksudnya kan Maksudnya sama nggak nyari iya, pukul. nggak nyari pukul. Kalau sekarang kan Pengen- memang pure Iya. pengen nendang baku orang hantam aja. gitu. Nah, iya dulu musik tuh Iya. ada dan gerakannya loh. giliran gitu sama saya kan bener kan. Iya. Ah. Satu moshpit di tengahnya. Iya. ganti-gantian. Wow. Nggak apa-apa berapa Buat kali. kalian Ya. angkatan 95 96. Pasti kalian pernah gitu. Dulu tuh enak karena musing tuh nggak semuanya nggak Iya. orang tuh kayak nyari orang loh. Iya, Kalau dulu iya, kita iya, benar, ya benar. namanya juga musing violent dance kan, Iya. Hardcore dance kan, dancing gitu hardcore kan. Malah kalau keren tuh ditepuk tangani Ya, kan gitu ah. tuh, langganan tepuk tangan tuh wibu dulu temennya. Itu kalau tepuk tangan Wah, kerjaan iya. dia udah kaya tuh. Kalau itu kerja ya dan Iya, iya. aja dia udah kaya dia tuh. Orang semuanya tepuk tangan keren-keren kali kayaknya sih. Tapi dulu juga nih Yeri, Diki di Iya. Sakura dulu aku di mereka tapi pulang sekolah Dia tidak nggak latihan musik. hardcore dia. Nggak keren. Ya, popang. Popang. Aku Tapi- dengerin apa Sekarang yang lagi aku naik pengen popang aja. sih. Iya. Oke, pernah kerja sama band? Nggak pernah. Belum, ya Astungkara lah. Semoga nanti Ada kisi-kisi bandnya? belum Enggak, ya. belum. Kalau ada obrolan ada sih, cuma belum fix bakal Oh, kayak iya, gimana. jangan dikritis Ya, Bang. nanti lah. Stay tune di di mana? Di Instagramnya dia. Instagram. Masa Instagram saya? Ya, itu kan. Tapi nggak apa-apa. Yang follow-follownya dia juga cadek-cadek sih ya followernya dia. Oh iya, kalau bisa Bisa kesana. kesana, Kalau bisa kesana kartu ya. kuning gitu. Tapi dia kan sering gambar. Nah, Pernah nggak sih karya Muntah yang sekarang dengan idealisme atau yang dulu pernah nggak dijadiin tato atau gimana? itu sih yang belum kesampaian aku Jan. Aku pingin gambarku tuh, aku Gimana, pingin gambarku tuh diaplikasiin di tato. Tapi memang belum ada temen tato artis yang nyanggupin sih, karena gambarku kan warnanya tuh Ya, warnanya tuh ya. dan kulit si modelnya juga harus bagus Harus gitu bagus ya, putih ya. Ya, Kayak ada tato nggak? nggak. Terus ngapain kayak minta nyuruh orang natoin Kayaknya ada. Cuma wishlist Oh, ya, aja sih. Ya, wishlist aja sih. Jangan lupa di check out ya. Siapa tahu kan di YouTube Jah ada Iya, iya. COD. Siapa tahu ya mau nato. Tapi keren sih menurutku kalau itu jadiin tato tuh. Ya. Tapi kulitnya harus putih ya menurutku ya, Iya. putih bersih nih. Nih ya, aku suka pengen tatoan nih. Nah, pengen aja tapi katanya. Oh, Mejan udah tatoan? Woi, Belum. udah banyak, Belum, udah belum, banyak, belum. udah banyak. Atau cupang? Nggak ada tato aku, nggak ada tato. Tapi gimana Ki? Emang nggak pengen tatoan ya? Atau belum aja atau emang Kalau belum sih. belum ya? Ya, soalnya kan nggak tahu ke depannya. Tapi kayak keren kalau tatoan sini Pedungan Rock City lu. Gak aku ketawa. Bangsat, Pedungan Rock City loh. Keren. Pedungan sekarang udah Gini, gede besar sangat lagi. Ya. Oh iya, gede banget lu nih. Ini mana gede nih masih ada sih bekasnya Masih tuh. bekas masih. Kak dioperasi. Nggak. Itu Biar gede. jadi kenangan. Ah, iya, Oh, kenangan. dulunya sempat. Sempat. Cuma satu aja tapi. Oh, dulu kan zamannya gedein satu telinga kan. Iya. Ada satu juga teman gede dulu. So Robin tuh. Ya, Ruben Jamil juga. Jamil lu. Jamil. Kayak sekarang kayaknya. Pakai anu. Gelas teh gelas. Iya, teh gelas. Ya, gelas. Ya, zamanku ya benar itu banget teh gelas. Ali-ali itu di Iya. tutup dulu. Wah, zaman tuh wah, tidur tuh terus kayak gini gitu. Tapi kan kok mau nyusahin diri gitu sih. Nggak tahu sih Jan. Kle. Mungkin kayak Jamil juga kayak gitu dulu Iya kan. sih, ya. Tapi kayak keren dulu ya. Kle, kita ngomongin style-style 2013, 2012, 2014 sih. Ya, jadi Dari dulu kangen nggak sih. pernah pengen loh piercing gitu. Aku nggak ada. Nah, Nggak pernah pengen karena itu dah ribet. Kalau aku Ribet, lihat ah. ya. Bau juga kadang-kadang. ya harus maintenance. Maintenance-nya. Ini ngomongin dari seni kan. Ngomong ke piercing sih. Iya loh. Seni juga Ya, Jan. seni juga ya, seni juga. Susah. Seni juga, tato juga seni. Seni kan. gede. Semua seni sih sebenarnya di hidup ini. Yoi, gitu. Emang gini Kali. ngomong sama seniman dari kemarin-kemarin. Jadi ngerasa kayak orang bener aku. Kita ngomong sudah sama Mas Aldo. Dekgo. Mas Aldo tuh pointillism Dekgo. Mas Aldo gini, Octavianus. Octavianus. Nah, besok ke barengan nanti. ya itu. waktu ini ketemu juga aku. Nah, itu udah oke.
Bener kita ya, mendadak pinter kita ya. Aku langsung bijak aku di duduk kayak gini. Langsung bijak aku. Aduh. Satu gambar yang bener-bener kayak dari awal berkarir sampai sekarang yang bangga kayak keren. Aku bangga nih gambar di sini. Bukan nominal atau apa tapi kayak aku ini puas, bangga. Kalau aku bilang 2 gambar sih sebenarnya. Dua. Apa? Tiga. Kita kasih kemudahan. buat bintang tamu. Di dego. Tahu aja lagi. Nggak. Kalau aku ditanya banyak sih teman-teman juga yang nanya aku kayak gambar di mana yang paling suka gitu. Kalau aku bilang gambar yang paling aku suka yang pertama sudah pasti itu di level. Itu karena titik balikku perjalanan hidupku ya semoga level masih jaga sampai kapanpun gitu. Terima kasih level Tuan. Lagi kedua kalinya. Nah, habis itu kalau kalian tahu sebenarnya aku habis di level itu aku gambar di Tegalalang. Di tempat wisata Ceking. Itu samping jalan juga. Itu yang punya salah satu seniman di Bali, Gusman Surya, seniman Ogogo. Dia juga sih yang kayak ngeyakinin aku bisa hidup di sini gitu kayak gambar Bim sesuai karaktermu, aku nggak bakal ngebatasin kamu bergambar. Bahkan itu sampai aku dibuatin dinding karena dulu kafenya itu, restorannya itu di samping jalan tuh nggak ada dinding karena di bawah di restorannya dia tuh udah isi gambar gitu. Kan aku nanya sampai sana, mana nih beli aku gambar di mana mau digambar? Nggak, aku mau buatin kamu spot baru. Ya. Makanya thank you Bligus. Sampai sekarang juga masih gambarku itu sih. Dan yang ketiga ya Isyana memang membanggakan. Mbak Isyana, kamu keren Mbak Isyana. Thank you, korporatnya juga thank you. Ditunggu kerjasamanya lagi. Tapi semua sih, sama Zola juga. Oh ya, itu keren juga bangga sih. sih aku karena dari dari proses juga yang itu gokil sih, gokil. 6 hari. Keren. Dan banyak juga yang bilang bagus banget gitu. Maksudnya kayak Zola pun nggak nyangka bakal itu terjadi gitu. Dan aku juga nggak nyangka bakal dapet dinding di sana gitu karena itu kebetulan ada gambar dari dulu juga yang banyak. Nah, itu kan gambar, itu kan dulu udah ada gambar tuh seniorku di kampus juga yang gambar, tapi itu 2014 dia gambar. Kan udah pudar-pudar gitu. Zola memang yang dulu ngajakin aku gambar jalan. Ayo Bim, collab sekali gituin. Ayo gitu, kita cari tembok gitu. Zola sih sebenarnya yang udah ngelirik banget di sana gitu. Tak tanya, yakin di sini Zol gitu. Ya, ketemulah aku di sana ngobrolin masalah desain. Habis itu ntar itu aku minta izin ke ibunya itu. Nah, ibunya juga welcome, maksudnya ya silahkan digituin. Yang penting kalian nggak gambar aneh-aneh gitu. Oh iya Bu gitu. Jadi aku gambar sama Zola. Bahkan Zola aku waktu itu sendiri, pure memang benar-benar sendiri. Zola dibantu 3 temennya. Jadi kita berlima tuh gambar panas-panasan sampai malam. Dan tapi memang respectnya karena mungkin dan pasar ya teman-teman banyak yang datang. Bahkan ada yang main DJ di sana. Jadi kayak Bim, besok aku kesini ya bawa alat. Aku mau main sore-sore. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting kayak nggak repot gitu. Maksudnya kayak senang gas gitu. Tapi teman-teman haluan tidak ada support ya waktu itu ya. ada acara sini. Sebenarnya aku mau dititipin kan. Aku mau dititipin, tapi dia bilang, males lah gitu. Sampai sana udah selesai. Udah selesai. Udah nggak usah dititipin aja. Kan nggak enak ya. Next. Mudah-mudahan ada lagi kayak gitu. Itu lumayan loh. Maksudnya ya asik juga kan. Buat teman-teman juga sekalian ngumpul. Memang perlu sih, maksudnya kayak kayak itu kan memang benar-benar kita ngejalanin hobi banget. Nah, dan itu memang ngejalaninnya senang, happy banget, fun banget. Maksudnya nggak mikirin kerjaan selama 5-6 hari itu. Kayak fokus di sana gitu. Dan senang bisa teman-teman ikut senang juga ngelihatnya kayak
bangga cang lah timpal cereci gitu. Aku Cuma kata-kata itu aja Iya. kita tuh sebagai pelakunya udah seneng ngejalaninnya gitu loh. Best lah tuh ya. Iya, best. Apalagi support terbesar. saat kita posting di repost tuh kita bangga. Wah. Itu toh. Kirain siapa tahu ada yang bangga kan. Story banyak nih. Tapi jujur ya, aku kan banyak banget nih yang ngirimin nih orang-orang. Aku padahal nggak lihat gambarnya, maksudnya story-nya Dwi Ma gambar ya. Tapi banyak yang ngirimin dan temenmu Jan itu kan. Kayak yang lukis di lapangan skateboard. Ya, Baru-baru ini. yang di Tamora. Nah, itu Tamora, ya. ada salah satu kayak apa ya, kayak visiolog atau siapa tuh yang ngerekam apa dia bilang canggu vibe gitu kalau salah kan itu kan. Dia terkenal juga. Nah, itu ada temanku follow dia tuh bilang, "Kayak kenal nggak sama orang ini?" "Woi, kenal." Enggak sih. Oh ya kenal. Oh memang jadi seru ya keren. Ya, nah, gitu kan. Keren juga lebih tuh gambarnya. Ya. Itu kolam renang apa? Skateboard ya. Keren banget. Dwi Ma nih hit on another level, dia masuk kemana-mana bisa dia ke skateboard dia bisa. Setuju. Alfamart dia bisa. Indomaret. Indomaret ya, sorry. Cancel Sampai lah, Lexicorn loh. Ya. Semua level-level tuh. Mudah-mudahan bisa next step. Astung Pernah Karo. nggak lukis di aspal? Kan siapa tahu nanya, kan siapa tahu Cross ya, cross. Tapi bagus sih. Keren Next lah ke depan siapa tahu. Aduh. Siapa tahu pemerintah mau Nah, itu. Kan udah jadi juri-juri juga. Iyalah. Bisa lah. Pasar, ayolah. Yuk, dan pasar. Oh iya pas PKM ya. Ya. Nah, live keep painting siang-siang di pinggir jalan tuh. Orang-orang lihat cek. Aduh PR. Jangan deh. Ribet. Ribet juga kayaknya sih. Ribet juga ada. Nih, lanjut 2 pertanyaan terakhir. Nah, Siap. terakhir nih, Aku dulu. harus keren ya. Ya. Enggak sih, enggak harus keren. Oh, nggak harus keren. Kayak pengen nggak sih, misalnya gambar, satu impian gambar, pengen kayak terserah, entah itu momennya di mana, acaranya apa, atau kayak gimana acaranya, Yang- bebas yang terserah paling apa, kayak pengen imajinasi terliar. Satu, aku pengen kayak gini lah, sempurna kali buat aku. Habis itu aku gini lah, bunuh diri lah. Habis itu aku overdosis lah gitu, apa aduh. Kalau aku sih sebenarnya wishlistku banyak banget sih sebenarnya yang belum tercapai. Kayak aku pengen gambar keliling Bali dulu pertama. Tuh. Nah, ya Astung Karo Keren, Astung akhir Karo bisa tahun ya. ini atau awal tahun ini. Weh, ditunggu nanti kita liput Om. Ya. Om Ejan liput. Jauh sih kayak keliling Bali. Deket-deket aja lah. Nah, itu sih yang mungkin bakal dekat-dekat ini aku kerjain gitu. Dan setelah Bali pasti Indonesia. Wah. Habis Indonesia ya aku pengen banget keluar negeri gitu loh. Entah aku gambar di mana gitu, karena ya banyak juga artis-artis di Bali udah sampai luar negeri gitu. Gimana sih caranya kita bisa Sampai sana ya. sampai sana juga gitu. Aku suka pendengar juga, Dwi Ma tuh pengen ngelukis di Wuhan. Di Wuhan. Gambar virus kan? Iya. Gambar virus kan? Di Rusia tapi gambar Atau nggak mungkin di masalah kali sih teman-teman. Era. Oke, ini Oke. pertanyaan terakhir. Ini harus serius loh. ya. Kalau kayak punya uang 1 triliun, entah kayak dari trading, entah dari mana, atau kayak nemu uang 1 triliun, kayak mau pakai apa? Contoh dulu ya. Kayak mau pakai apa terus? Aku mau bangun luar negeri lah lebih. Wah. Bangun haluan. Isi banyak-banyak. Ya, biasa lah prostitusi. Semua enggak bercanda, maksudnya bangun ya apa lagi lah. Oh, gitu ya? Buat industri kreatif di Oke, haluan. kalau aku punya uang 1 triliun, aku nih jalan Gatot Subroto tuh, mau tak bayar, tak ganti nama aku. Jalan Segatot Subroto. Menjulang tinggi gitu. Atau gak mungkin bypass ide bagus mantra, tak ganti nama. Ide Bagus Ejan. Ada dong, aku bukan ide bagus. Nah, kalau kayak misalnya 1 triliun, Kalau aku jawaban lucu apa jawaban? Enggak, terserah. Nggak, kalau aku ada rezeki segitu,
Satu pertama yang aku pakai pasti untuk keluarga dulu. Naik haji orang tua ya? Oh enggak ya? Sorry. Oke, terus. Untuk keluarga dulu, habis itu aku pingin buat, sebenarnya sih aku ada rencana juga pingin buat usaha yang masih ada kaitannya dengan seni gitu, membangun ruang kreatif, ya setungkara lah, bisa buat galeri lah untuk teman-teman nanti suatu saat nanti setungkara buat ya kayak aku berkaca aja dulu kenapa aku juga terjun di street artist ya, karena memang zaman dulu galeri belum kayak sekarang bisa dibilang gitu, walaupun sekarang belum banyak banget juga, tapi dulu yang bisa pameran ya cuma orang-orang yang udah punya nama gitu. Kita masih anak-anak, siapa sih yang lihat kita gitu. Nah pada akhirnya itu sih secara aku nunjukin diri gitu. Nah aku pingin aku buat galeri yang memang bisa menampung semua dan bisa berimpact sosial ke depan lah gitu, dan sisanya buatin jalanin hobi gitu, buat beli motor yang belum kecapean sampai sekarang gitu. Motor nih nggak lucu tapi ya. Jematik Imco Iya. dengar. Kayaknya mau ngidupin dealer Mau beli saham Kimco ya? Aduh, Ya gitu sih. Hobi ya. Tapi Hobi, sebenarnya hobi. nggak usah sekuat 1 triliun, itu pasti kedepannya bisa kok. Yang penting niat aja ya. Ya Bener temennya nih, Glenn. Konsisten itu, cinta itu. Kita doakan Dwi mah nemu 1 triliun. Maksudnya udah. ada project 1 triliun. Nah, Negara. ada 1 triliun. Nah, itu ngelukis Metallica sebesar Indonesia ada 1 triliun bayarnya. Oke, terima kasih. Siap. Dima. Terima kasih banyak juga. Nama-nama tadi Sola. Ayolah sini Sola. Ya ayo Soalnya mampir mau lah. interview. Mau lah, mabuin dulu. Nah, kalau Zola di interview ngomongin PSK-nya. Ya, Dia benar, sudah ada benar. seni dia sekarang kan udah karaoke. Masih dia. dong, masih Oh, dong. masih. Kemarin aku Nah itu dah kayak Zola kan mungkin itu hobi barunya. Iya. Pelariannya dia lah Iya. gitu. Iya, selain suka narkoba dia kan. Nah ya, temennya sehat. Oke, terima kasih. Dwi Mabim, terima kasih udah mampir ke sini. Sampai jumpa di siniar selanjutnya. berikutnya.